Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai di percobaan hantaran listrik dalam kawat. Tujuannya yang pertama, mampu untuk mengetahui ataupun memahami hukum Ohm. Yang kedua, membandingkan dua bagan. Kemudian yang ketiga, dapat mengetahui perbedaan rangkaian dari rangkaian listrik. Untuk alat dan bahan yang digunakan di sini ada lampu pijar, kemudian ini ada panel box. Panel box di sini ada voltmeter, ada ampermeter, kemudian ada variab dan ada kabel. Oke, kemudian rangkaian ataupun bagan itu kita ada dua, ada bagan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, di sini ada dua bagan ya. Ini ada bagan pertama, ini ada bagan kedua. Oke, kemudian kita rangkai, kita bagan yang pertama dulu. Ini bagian pertama, kita mulai dari sini, kabel dari variab masuk ke lampu in. Oke, ini kabel dari variab dimasukkan ke lampu in. Lampu lagi, lampu keluar masuk ke ampere masuk. Jadi lampu yang keluar ke ampere masuk. Oke, setelah itu ampere keluar ke variab. Ampere keluar ke variab. Oke, di sini ada voltmeter. Jadi kita hubungkan lagi. Di sini ada lampu keluar ke volt masuk. Jadi voltmeter di sini, voltmeter masuk di lampu yang keluar. Oke, setelah itu volt keluar ke variab. Jadi volt keluar dimasukin ke variab. Kita hidupkan switchnya. Oke, di sini tertera angka 0 ya, ada angka 0, artinya rangkaian ini sudah benar. Selanjutnya setelah itu kita putar variab sesuai dengan angka yang kita kehendaki. Oke, misalkan di situ kita memilih angka 60 volt. Oke, kita atur ke 60. Ya, sekitar 60-an. Di situ ada 20,8 cm ampere. Itu untuk lampu yang 100 watt. Oke, untuk bagian yang kedua itu perbedaannya hanya di rangkaian di voltnya. Di sini bagian pertama itu masuknya ke lampu yang keluar, tetapi di bagian kedua ini masuknya di ampermeter keluar. Jadi hanya yang membedakan hanya di voltnya. Jadi yang saya rubah ini hanya rangkaian di voltnya saja. Oke, di sini ampere keluar ke volt masuk. Jadi volt masuk ke ampere keluar. Ampere keluar sebelah sini. Kemudian voltmeter keluar menuju ke variab. Oke, setelah rangkaian ini maka kita hidupkan switchnya. Oke, di sini sudah tertera 0 semua, jadi rangkaian ini bisa dipakai. Kalau rangkaiannya salah, maka di sini akan tertulis hehehe. Oke, setelah semuanya benar, maka kita putar variabnya. Kita putar, kemudian kita cari berapa voltmeter yang kita inginkan. Misalkan kita mau voltmeternya 50, bisa dilihat di bagian voltmeter sini. Oke, 50, sekitar 50, maka ampermeternya sekitar 18,9 cm ampere. Begitu juga dengan seterusnya. Bila kita mau mencari 60, misalkan kita tambahkan 60, sekitar 60, maka di sini sekitar 20,6 cm ampere. Oke. Selanjutnya, setelah kita membandingkan dua bagan, kita hitung bagan pertama dan bagan kedua untuk dibandingkan. Perbandingannya itu sesuai dengan rumus yang ada di modul dan diperoleh bagan pertama adalah bagan yang terbaik. Bagan yang terbaik adalah bagan yang memiliki hambatan paling kecil. Jadi untuk percobaan selanjutnya kita pakainya bagan yang pertama, bagan yang seperti ini. Oke, selanjutnya kita rangkai. Yang pertama ada variab menuju ke lampu masuk. Oke, setelah itu lampu keluar ke ampere masuk. Lampu keluar ke ampere masuk. Oke, setelah itu ampere keluar ke variab.
Kemudian kita hubungkan di voltmeternya. Di sini lampu keluar ke voltmeter masuk. Voltmeter masuk ke lampu keluar. Voltmeter keluar ke variak. Oke, setelah semuanya terangkai, kita hidupkan lagi switchnya. Oke, ini sudah 0, kemudian kita putar. Yang pertama kita pakai 75 volt. Kita cari angkanya 75 volt. Oke, sekitar 75, kemudian kita catat berapa ampernya ataupun berapa arus yang mengalir dalam rangkaian ini. Di sini tertera 23,2. Setelah 75 kita naikkan lagi menjadi misalkan 80. Oke, sekitar 80. Maka di sini adalah tertera sekitar 24 cm. Begitu terus sampai dengan berapa voltmeter yang kita inginkan, sehingga kita bisa membaca berapa arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini. Oke, ini untuk lampu yang 100 watt. Karena di sini ada 3 lampu, ada 100, ada 75, ada 60, maka kita ulangi percobaan ini dari ketiga jenis lampu. Oke, kita matikan terlebih dahulu. Karena ini tadi ada lampu yang 100 watt, maka kita tinggal mengalihkannya ke lampu yang 75 watt. Jadi rangkaian yang ada di lampu 100 maka kita pindah ke 75. Setelah itu kita hidupkan lagi switchnya. Oke, kemudian kita putar lagi. Misalkan yang pertama kita mau voltmeternya 75. Oke, di sini tertera 17,5. Misalkan kita mau 80. Di sini sekitar 18,1 cm. Jadi percobaan ini kita ulangi sampai ke lampu yang 60 watt. Begitu terus sampai dengan voltmeter yang kita inginkan. Misalkan kita mau menginginkan voltmeternya 100, maka variaknya tinggal diputar sampai dilihat di sini angkanya 100. Jika sudah angka 100, maka dilihat berapa kira-kira arus yang mengalir. Oke, kira-kira itu untuk percobaan di hantaran listrik. Kemudian untuk rangkaian itu ada dua, ada rangkaian seri dan paralel. Seri itu disusun secara berderet, sedangkan paralel itu disusun secara sejajar. Kemudian ini tadi ada voltmeter, ada ampermeter. Voltmeter dengan ampermeter itu memiliki hubungan yang dimaksud dengan hukum Ohm. Hukum Ohm adalah arus yang mengalir pada suatu penghantar berbanding lurus dengan voltmeter dan berbanding terbalik dengan resistensinya. Jadi ada hubungan antar keduanya. Makanya tadi ketika kita memutar ataupun kita memilih voltmeternya, ampermeternya juga akan ikut berubah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kali ini saya jelaskan mengenai pengisian di lembar data hasil percobaannya. Di jenis praktikumnya adalah hantaran listrik dalam kawat. Oke, bisa dilihat di sini. Di sini ada tabel 6.1, ada tabel 6.2, dan ada tabel 6.3. Tabel 6.1 itu menjelaskan bagan 1. Tabel 6.2 menjelaskan bagan 2, dan tabel 6.3 itu menjelaskan bagaimana kita mencari kuat arus terhadap rangkaian sesuai dengan bagan 1 atau bagan 2 yang ingin kita bandingkan. Di sini ada tabel 6.1 yaitu bagan 1 dengan voltmeternya 75 volt. Lampu satunya 0,142 ampere, lampu 2 nya 0,178, dan lampu 3 0,232. Tabel yang kedua ini bagan yang kedua.
voltnya 75, lampu 1 0,142, lampu 2 0,177, dan lampu 3 0,232. Dari tabel 6.1 dan tabel 6.2 ini nanti kita bandingkan bagan mana yang paling baik. Setelah itu didapatkan bagan yang paling baik, maka bagan tersebut digunakan untuk mencari data di tabel 6.3 ini. Oke, cara-caranya adalah ya seperti ini tabel 6.1, tabel 6.2. Untuk bagan 1 itu rumusnya seperti ini. Ini sudah tertera di dalam modul. Kemudian karena ini ada 3 jenis lampu, yaitu 60, 75, dan 100, maka kita pilih salah satu. Di sini saya pilih lampu yang kedua 75 watt. Oke, di sini ada V accent. V itu artinya di bagan yang satu, tabel 6.1 ini. Kalau V accent adalah di bagan yang kedua atau tabel 6.2. Jadi semua yang ada aksennya itu pakainya tabel 6.2. Yang tidak ada aksennya pakai tabel 6.1. Bagan 1 itu cara-caranya V per V accent, V nya 75, V accent nya 75. I accent ini adalah I di bagan 2. Karena tadi yang saya pilih lampu kedua, maka di sini pakainya adalah 0,177 dibagi I 0,178 dikurangin 1, didapatkan nilainya minus 0,0056. Ini untuk perhitungan di bagan 1. Kemudian bagan 2 rumusnya seperti ini. Ini sudah ada di modul juga. V accent-nya adalah 75. Kemudian I accent-nya adalah 0,177. V per I, V-nya 75, I-nya 0,178. Nanti bisa dilihat di tabel 6.1. Kemudian V min V accent per I, 75 min 75 per 0,178. Didapatkan nilainya 17,85. Dari kedua perhitungan ini didapatkan nilainya ini berbeda ya. Jadi nilai yang kita ambil adalah nilai yang paling kecil. Artinya nilai yang paling kecil ada di bagan 1. Artinya nanti bagan 1 itu digunakan untuk menghitung tabel 6.3. Kenapa kok kita pakainya di bagan 1? Karena nilainya minus. Bagan 1 nilainya lebih kecil daripada bagan yang kedua. Jadi bagan 1 itu memiliki tahanan yang paling kecil. Oke, kesimpulannya untuk mencari tabel 6.3 menggunakan bagan 1. Jadi nanti di set di bagan 1. Kemudian di sini ada volt ya. Voltnya kita ambil 60, 70, 80, 90, 100. Volt ini diatur melalui variak. Kemudian jika sudah kita atur 60 volt, kemudian kita baca berapa arus yang mengalir pada lampu 1, berapa pada lampu 2 itu berapa, lampu 3 berapa, dan seterusnya sampai dengan 100 volt. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.